Halo Kang Aldi, selamat malam. Waalaikumsalam, Kang Aldi. Selamat malam buat Kang Aldi Kreator.
Gimana kabarnya, Kang? Gitulah Kang Aldi. Kabar baik. Kang Aldi sendiri gimana nih? Kang Aldi kreator. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya Kang Aldi. Kang Aldi ini tepatnya di daerah mana ini, Kang Aldi? Baru selesai kunjungan yang lain juga. Oh, gitu. Tepatnya kalau kita rajin berkunjung, rajin pula orang kita berkunjung ya Kang. Saya Tangerang, asli Madiun. Oh, itu. Tangerang, Madiun. Ya, salam-salam lah dari Sumatera Barat, Kang Aldi. Tepatnya di kota Payakumbuh. Oh, Sumatera. Salam silaturahmi, Bang. Ya. Salam juga. Ya. Kang Aldi, kreator. Terus ada sesepuh guru besar kita, guru peryoutuban kita, ada Udo Gifari, atau biasa dipanggil dengan Samsul Bahri. Kemenakannya Datuk Maringgih, anaknya dari Siti Nurbaya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sultan Malenggang nan jauh di Mato. Gimana kabarnya, Wah, Dang? kabar baik, udah Gifari. Oh, mutar-mutar ya Kang Aldi. Malenggang. Ya. Lagi apa nih udah Gifari? Biasa ini sambil rokokan, Oh rokokan gitu. velos. Yang ini maksudnya. Dari Mbak Triana, bukan Triana lagi ya. Triana doang kan. Malam Bang katanya.
malam. Oh, di sini lagi pagi. Oh, lagi pagi ya. Kalau sini malam udah Givari. Sama siapa nih Bang kok nggak wujud? Ini gimana nih Sultan Melenggang ini nggak wujud kan? Kira-kira siapa Ibu Triana? Saya rasa dengar suaranya Ibu Triana pasti tahu kan. Yang dapat nebak dapat hadiah Ciki. Ya. Kang Aldi katanya. Kang Aldi katanya. Apakah benar itu? Ataunya lagi Pragivari kan? Ya siapa lagi kan? Kebetulan Oh bukan. bukan. Ini dari apa? Kabupaten Zimbabwe. Oh. Ini Tadi cara dua kali live agak Ya munyer-munyer ya. coba-coba. Ya coba-coba belajar kan. Masih mutar-mutar terus. Terus apanya? Saya lihat ada bisa mutar musik itu. Gimana tuh apa caranya dah? Saya lihat di sini pengaturnya nggak ada. Harus pakai itu sih kayaknya. Sound card. Oh gitu. Iya. Dari ABG Channel. Hello host, selamat malam tukang piano. Waduh, namaku tukang piano. Halo Kang Patmo. ABG. Selamat malam. Gimana kabar Supatmo. Bojonegoro? Ya, saya kenalnya dari itu Ahmad Channel. Ahmad Jus ya. Ahmad Jus. Ya kan Ahmad dulu kan jualan jus kalau nggak salah itu ya yang di channel lama ya. Oh ya, saya nggak tahu itu. Iya channel yang dulu. Nggak ingat saya. Nggak nebak cuma cek hadiahnya. Ya udah hadiahnya ini apa? Kulit rambutan. Hello bos. CO, salam hormat suhu. Waduh, ini gaya bahasanya ngeri nih. Hello Suhu bos, badan. CO host. Hormat Suhu suhu. badan. Suhu badan ya. Teganya dirimu host. Ini kalau udah Ibu Triana sama Kampra nih ya, nggak pernah damai kan.
Apa jangan banyak bersedih gitu. Oh gitu. Ya, jangan sedih mulu. Wujud Kang Pra Givari ya katanya. Kebetulan kamera saya ini apa ya, agak buram. Jadi takutnya ngefek ngefek ke ini pandangan. Aduh. Sama kamera saya juga buram kan. Tadi sore kemana bang? Tak tungguin nggak nongol. Ini nanya siapa? Tadi sore kemana bang? Tak tungguin gak Ya nongol. nanya udah Givari Nanya lah. siapa? Masa nanya saya kan? Ya Bang Givari lah ditanya kan. Oh tadi habis ngarit tadi. Ngarit ini nggak apa mengeluarkan getah kayu itu ya bang. Ngarit itu cari rumput. Oh cari rumput. Kalau itu Kalau ngarit. bahasa Minangnya Nah, mayang. apa bahasa Minangnya apa? Menyabi. Menyabi. Menyabit. Oh, menyabit ya. Menyabit. Gini Iya kan. ya. Sabit dari kata sabit ya. Kedua hostnya nggak ada semua. Iya kak jam Nah, emang jam berapa tadi kan? Buram nggak apa-apa. CO ini apa ini bang Spatmo? CO. CEO. CEO nggak paham. Apa pilot? Apa asisten? Oh, Kopi, kopilot. kopilot. Kok muter-muter ya sinyalnya? Tapi lebih agak stabil sih dibanding yang biasanya, Bang. Ya emang sinyalnya yang nggak bagus. Sumatera udah ini belum? Lampunya udah normal belum? Kemarin kan sempat Udah, mati lampu ya. Oh, ya dua. Kalau Sumatera Barat yang bagian tengah 2 hari kemarin. hmm. Lama sih apa ya mati. Iya. Laku keras genset kan. Iya. Cuma kalau masang genset harus hati-hati banget itu. Takutnya dari apa? Dari takut keracunan ini apa? Dari pembuangan gas itu loh. Ya jadi dia harus keluar, Oh iya jangan iya. sekali-kali. Karena ada dulu pernah beberapa kejadian genset yang silent itu ya, yang bensin. Jadi Ya. karbon dioksidanya itu nggak keluar, masuk ke ruangan. Akhirnya kan malah jadi racun. Gitu. Ngeri juga ya bang ya.
Iya, dulu pernah kejadian itu. Jadi sampai muntah-muntah lah itu. Ya efek keracunan ini apa namanya? Asap, Dari asapnya asap, itu kan. betul. Heeh, itu bahaya. Kayak lagu itu. Alasan mulu. Bang Pra alasan mulu. Hmm. Ya, Kak Pra ini kalau dia nulis mah, kalau komen dicari Ahmad Jus bi Ahmad Kelana Hos. Sekarang kalau nggak salah apa main kambing ya? Eh, Maksudnya usaha. Iya, kalau nggak salah itu kontennya ini kambing ya, pemeliharaan kambing. oh gitu. Dulu itu kan ada siapa ya yang udah jarang nongol kan? Lupa channel-channel lama itu Khotimah ya. Udah nggak Iya, nongol lagi kan. Fatimah. Deki 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 Cilok kan. Di Kecilok. Ya banyak juga. Padahal udah apa? Udah besar juga channelnya kan. Itu yang apa itu? Pas misteri ya. Iya. Ya dulu awal-awal pandemi lah tahun 2020 itu emang nggak bisa kemana-mana ya. Iya. Udah mantengin YouTube aja udah. Terus siapa? Memes Laura Vlog. Ya. Itu Mister beberapa OO. hari yang lalu lah. Upload kayaknya sih masih ada cuma jarang. Kabarnya yang saya dengar, Memes sama Mister OO, oh itu Belly itu, Belly jam tayang itu. Oh, Jadi oh, sudah dibeli apa? Ya nggak tahu juga lah. Saya dari apa dari Ardian Dion waktu itu dapat apa? oh. Pak guru yang hebat masalah seperti itu. Guru apa Anda? JT udah berapa, Bang? Jam tayang berapa? 2000. Oh, Jauh. langsung digas. Awalnya dulu mungkin udah lebih berapa? 3000-an Sempat kan? vakum ada setahun ya? Ya, Bang Dua, Bang. dua, 2 tahun ya? Ya dua iya, tahunan. Bang. Iya, ngurangin kan tiap bulan. Dua, 2 tahun berarti tinggal berapa? 800-an kalau nggak salah gitu. Aktif lagi kan?
Baru naik 2000-an. Sering lap-lap aja juga jam tayang ini sih. Kalau mau instan istilahnya. Ya di apa dulu? Dicoba-coba dulu kan. Bang Pra udah ada poci lagi belum? Ya. Ini kebetulan udah ngajuin AdSense 4 kali. Nggak datang-datang kan. Terus? Iklan dicabut. Males bikin konten. Aduh, males Kok banget. bisa gitu ya, Oh, Bang Givari? jadi ya kan belum dapet PIN. Jadi PIN belum dimasukin ya untuk sementara dicabut. Kalau PIN udah dimasukkan itu ya lolos, ya aktif lagi. Mau ke kantor pos males Gitu. rasanya. Ya Jadi sebetulnya kita konten udah ada Kak Tri, cuma nanti nungguin kalau udah ini aja. Kalau iklannya udah aktif. Iya, peternak kambing sambil pelihara dia. Si ganteng amat Jus. Kang Patmo naik sini. Ngobrol-ngobrol di atas. Atau siapa aja yang mau naik, monggo. bikin videonya aja nggak males, kenapa tinggal ambil surat ke pos kok males gitu. Iya juga ya. Itu nggak paham. Itu kalau ngantri itu rasanya apa ya? Udah jenuh rasanya gitu loh, udah males aja gitu. Saiful Ahmad, bengkel becak motor asal Aceh. Ya. Oh, pojok Saiful kopi. Ahmad. Bang pojok kopi itu. Ijo lumut, saya ingat Masalahnya, ijo lumut. masalahnya gini di daerah saya ini kantor pos kan banyak ya. Nah, saya bingung harus ke kantor pos mana gitu. Oh, Ijo Lumut Kediri, ya dulu ada tuh. Ngasih video apa? Maksudnya gimana itu, Bang Ifadi? Iya, banyak banyak kejadian lah. Channel dihapus YouTube karena ketika kita menaikkan seseorang tanpa Ya. verifikasi, tahu-tahu dia kasih lihat itunya gitu. Otomatis berbahaya buat channel. Begitu. Iya, Oh gitu. harus kita ketat. Ini bener nggak nih si A gitu maksudnya. Takutnya kan namanya link bebas, siapa Iya aja yang iya iya. ngeklik dia masuk. Nah itu kita harus punya verifikasi.
minimal ngeliat wajah dia, oh asli ya nggak apa-apa, aman gitu. Takutnya pihak-pihak yang pihak yang nggak bertanggung jawab lah. Nah, dulu pernah kejadian begitu dan sering. Tahu pas lihat itu ya, kalau nggak buru-buru dihapus videonya kita udah bahaya channel. Iya juga ya. Kalau stream ya sih, kalau Apa? live sendiri aman. Ya saya melalui WA saya juga juga kena juga. Saya lihat kan Bang, oh ini apa ini? Ternyata. Aduh, udah. Itu saya kan daftar kalau nggak salah itu Desember apa itu. Nah Januari kan udah $10 tuh. Tahu ada email suruh ngambil PIN. Sampai sekarang belum saya ambil. Rasanya tahu dah. Paling rencana sih daftar lewat itu aja, Pinhub. Jadi kita ngomongnya nggak dapat PIN, nanti lewat itu aja. Kan di kotak masuk YouTube desktop itu kan ada chat ya, kolom chat. Rencananya sih daftar di situ. Nanti kita dapat PIN dari situ. Ya kalau dari pihak YouTube sih katanya 3 mingguan lah. Dikirim ke kantor pos. Ya kayak Mbak Tri ini kan umpamanya bisa diwakilkan. Tapi nggak tahu juga sih kalau memang karena posisi di luar negeri kan kita nggak bisa ngambil langsung kan. Nah, mungkin ya nantinya ke depannya gitu kalau emang ini bisa daftar di itu aja apa, di kolom chat yang ada di YouTube Studio itu loh, yang versi beta itu, yang di Chrome. Berarti Mbak Tri ini udah di monet gitu ya Bang Gifari? Udah. Dia dari tahun 2019 malah. Berarti udah banyak itu ya. Udah banyak. Besok video kunci apa dak? Oh, kunci apa? Kan? Ya itu menurut saya udah bagus, sederhana dan gampang dimengerti lah memang. Seperti itu. Karena memang kan itu kan dasar banget. Jadi kita yang pemula ini betul-betul awam, tapi ya dengan menyimak itu sekali 2 kali, oh ternyata seperti itu. Oh gitu. Iya loh, Bang Dam, pinnya belum nyampe loh kan. Udah berapa kali ngajuin? Kalau saya tuh udah 4 kali ya, 4 kali ngajuin. Ya belum lama lah. Mungkin beberapa 2 minggu yang lalu yang keempat. Tapi sih iklan memang udah dicabut. Udah nggak ada iklan. Tapi kalau dicabut sawer tetap bisa kan Bang? Nggak bisa. Kalau mau ke panggung. Ah? Iya kalau mau nyawer ke panggung. Ke panggung Iya, gimana panggung nih maksudnya? penyanyi dangdut, umpamanya Bang Da nih mau nyawer nih.
Aduh. Tapi kalau PIN ATM udah nyampe kayaknya kan. Udah, mungkin kayak sepertinya udah mungkin. Sama ini Dak, kalau bisa bikin backsound apa ya, misteri, musik-musik yang memang bebas copyright. Itu kalau menurut saya sih memang ya kan banyak dicari orang. Banyak dicari konten kreator lah. Oh gitu. Iya. Tapi jangan pakai nada aslinya. Seumpama ada kemiripan takutnya gitu kan. Bisa diturunkan atau dinaikkan nadanya gitu. Kalau nggak ada kemiripan ya aman. Takutnya kadang-kadang kan namanya nada ini kan terbatas. Ada kemiripan dan dibaca sama mesin YouTube, wah ini kok sama gitu. Iya, saya pernah juga ngalamin. Padahal kita buat sendiri kan. Iya, ya itu kebacanya bersama. Mungkin divariasiin kali ya. Aku baru 10 tahun ini Bang nge-YouTube. Baru pengajuan, baru dapat 10 hari ini. Oh, PIN-nya udah datang. Oh. Ya bagus lah. Bang Dam suruh dipang yang ada gemeter. Oh gitu. Dia udah 10 tahun YouTube, ya wajar. Sepuluh tahun ya. Iya. Mana Bang Pra minta dikasih Serem panokok ya. Palu. Ya panokok bahasa Itu kan Minangnya kan. Itu kan tertulis di komentar. Aku baru 10 tahun ini Bang YouTube. Baru pengajuan, dapat 10 hari ini. Iya kan benar sesuai. Berarti 10 tahun gitu. Berarti dari tahun 2014. Wah, minum kopi nih kayaknya Bang Gifari. Iya, ngopi. Iya. Ngopi pahit. Aduh. Bang Dam, tolong ngapain ini ya? Tolong ngapain nih? Itu yang kemarin nggak datang lagi si Sorai itu. Ya siapa? Saya kira Bang Gifari Sorai itu siswa saya kan.
Ya saya pikir sama. Ya awal-awalnya Pak gitu aja semuanya kan. Heeh. Oh kebetulan nggak ada bautnya, nggak bawa baut, jadi nggak bisa dibuka itunya, murnya nggak bisa. Iya. Ya ini Ibu Triana memang penasaran nih apa sama Abang Ipar ini. Saya lihat sore kemarin pemain lama juga itu. Iya. Banyak yang pemain lama, terus dia juga ada channel-channel baru lah. Kalau dari bahasa sih pemain lama. Hmm. Kadang-kadang kita nggak kenal dipanggil kan, Bang Gipari, gitu. Lah, tapi nama channelnya nggak tahu gitu, berarti kan dia kenal. Iya. Iya. Ya termasuk ini Kak Triana ini kan pemain lama nih. Hmm. Pemain lama tapi wujudnya baru kan. Heeh. Enggak juga Bang Dam, siapa yang penasaran di ntar Bang Pra. Ya, kalau sedikitnya pasti penasaran juga lah. Kalau nggak banyak ya sedikit. Kalau keyboard ya, Bang, untuk yang pemula itu yang murah-murah itu kisaran harga berapa ya? Oh, berapa? 500 ribuan ada. Ada ya. Oh Saya lihat gitu. di Shopee kan. Ya, Oh. Tapi nggak ditiup kan ya? ah? Nggak pakai ditiup kan? Oh, yang gini akordeon itu. Iya, kan takutnya ntar yang ada selangnya yang ditiup. Yang kayak buat bocah SD itu kan. Oh, pianika. Itu Pianika. pianika kan. Kalau pianika 150-an kan. Ya Atau soalnya kan apa mudah juga. untuk di Indonesia kan apa ya, kalau menurut saya kan keyboard ini belum begitu sefamiliar gitar kan. Jadi ada banyak yang memang betul-betul buta sekali lah tentang keyboard. Iya. Ada juga yang murah tuh kayak di apa kain kan dilipat. Ah iya, iya betul. Tapi ya untuk yang pemula kan biasa dulu belajar perpindahan kunci gitu, sama ngapalin Iya, posisi nada kan. iya. Bang Gifari ini Kadang-kadang kan mungkin orang musik juga. ya orang musisi enggak, tapi kalau gitar ya cuma kunci-kunci dasar lah. Kunci-kunci variasi nggak paham. Masa Bang Gifari tahu tanggalan ada pentatonik, diatonik kan? Oh, itu udah udah pemain musik itu kan. Ya, enggak juga itu kan cuma baca doang.
Tapi kalau kira-kira belajar serius, hitungan bulan atau setahun udah lancar belum dak main keyboard? Oh, kalau dia main keyboard sama piano beda itu bang. Oh gitu. Hmm, Iya, beda ya. beda. Kalau keyboard itu kan lebih ke apa? Ada organ tunggal, ada Elektronik, keyboard-keyboard yang bunyi-bunyi apa? Bunyi, ya, ya bunyi-bunyi portabel simbal, apa itu? Iya, MIDI ya. iya, yang main-main MIDI itu, MIDI controller, gitu. Oke, oke. Kalau piano klasik beda lagi ya. Ya beda lagi kan. Ya Itu benar-benar kemarin lihat penasaran ini Bu. ngelihat di live TikTok. Jadi itu kecapi ya dari Sumatera Barat. Cuma di sampingnya kecapi itu kayak ada tombol. Satu tangan dia mainin pakai kayak pick. Nah, satu tangan dia tuh yang sebelah kiri mainin Oh, kayak tombol-tombol itu. Tapi enak sih oh orang yang nadanya. gemuk itu. Iya, Lupa saya gemuk namanya. betul. Ya, Iya, iya, dia iya, sering live. gemuk betul. Sambil live betul. Iya. Saya seumur-umur baru ngeliat loh. Ini kecapi ada tombol nadanya, wah keren juga gitu kan. Iya, itu hampir sama dengan apa? Piano piano juga kan. Iya, Cuma memainkannya di petik. iya dipetik. Ya lupa saya namanya siapa namanya. Sukses juga dia di apa Berarti di TikTok kan. berarti ya termasuk seniman ini juga ya. Apa namanya? Musik tradisional lah istilahnya kan. Iya, eh, itu apa? Mahasiswa isi Padang Panjang kan. Hmm, iya, iya. Atau udah tamat mungkin kira-kira kan. Channel yang lain juga ada, Bang Givari. Siapa tuh? Saya. Iya, maksudnya channel abang kan. Iya. Oh, iya lagi iseng-iseng sih cuma baru sebulan. Ada buatin channel istri, tapi memang kawan-kawan nggak saya kasih tahu jadi biar itu berkembang apa adanya lah gitu istilahnya. Tentang ini sih apa? Tentang les-lesan pelajaran itu loh. Oh, itu. Tentang Berarti istrinya rumus-rumus. guru gitu. Ya enggak sih cuma ini les-lesan aja di rumah. Guru matematika. Ya pelajaran dasar sih semuanya. Oh, gitu. Baru berapa subnya baru 80-an. Oh, itu. Soalnya gini, saya yang utama aja ini kan belum maksimal. Lalu nanti kalau ketika udah maksimal, udah berjalan sendiri, ya kan? Ditinggal pun ya istilahnya tenang, sama fokus ngatur fokus Iya. juga kan. Hmm.
Di bawah ada berapa orang? Berapa? 2. Oh, 2. Aduh, Epic Entertainment. Wah, nih Pak D Semarang. Pak D Gondrong. Ini kalau ngantuk minum kopi. Pak D. Kalau Pak D ini mungkin udah lama apa ya Bang Givari? Iya, senior. Masuk dunia per YouTube-an ini. Iya. Lama di atas lama. Selamat malam, Sugeng Rawuh, Pak D, Pak D Gondrong, Sugeng midhangetaken. Itu nggak ngerti aku. Pripun kabare. Oh, itu bahasa Prancis Bang udah. Bahasa Prancis bagian pinggir. Sugeng. Iya. Nah. Iya benar, biar gak ngantuk tidur Bang. Itu kemarin yang cerita dulu gantung diri di pohon apa itu Dok? Itu di tempat kejadian daerah Uda. Iya. Ada. Ada cerita misterinya. Waktu itu. Iya ada. Oh, boleh tuh. Ya. Nanti nama tokoh dan tempat saya ganti. Jadi kita ambil kisahnya aja gitu. Dia itu berteman kan. Entah apa yang dia lakukan. Awalnya teman yang ini gantung diri kan. 2 hari setelah itu, teman yang ini. Setelah itu seminggu atau ya teman yang satu lagi. Wah. Tapi Terus kok nggak masuk TV nasional ya? Ya itu nggak tahu kan. Wah boleh deh nanti kalau ini sharing-sharing ceritanya. Iya. Kabarnya yang saya dengar kan itu apa kan? Mencari nomor apa tuh? Nomor togel kan? Pergi ke kuburan gitu. Oh gitu. Wah. Iya. Awalnya ini dengar-dengar ceritanya kan. Jadi ya bergantian dia gantung diri kan. Tapi benang merahnya tak ada hubungannya dengan itu. Itu yang tidak kita ketahui. Cuma kita bisa berprasangka aja kan.
Yaitu pergi ke kuburan. Oh gitu. Serem ya. Ya, mungkin ada yang apa mungkin kalau ada yang merasuki dia mungkin atau Alhamdulillah apalah. sae. Pawartosipun kawula pragifari alhamdulillah Pakde kabarnya kalau baik. Sehat-sehat selalu. Jaga kondisi badan. Om Pik Sugeng Dalu. Tak Pawartosipun. teriak. Pawartos tuh warta ya, apa? Kabar lah. Oh itu. Cuma ini kan bahasa Pawartos. halus. Iya kalau Kaulo itu bang. Kaulo. bahasa ini yang kalau kita saya kulo bahasa-bahasa Ini Kromo beda Inggil. lagi. Sugeng Dalu. Sugeng itu kan selamat. Dalu itu kan malam kalau nggak salah. Oh gitu. Asal jangan Sugeng selamat. Selamat malam Sugeng Dalu, Sugeng selamat. Sugeng enjing gitu kan. Sugeng tetangga. Namanya Sugeng. Sugeng. Ya, itu kejadian tahun berapa, Tak? Ya. Berapa? Palingan 7 tahunan yang lalu kalau nggak salah. Ya. Oh gitu. Sekarang tahun berapa ini? Dan Ya. kronologisnya gitu nggak tahu, Bang. Kronologisnya. Nggak tahu alasan dia gantung diri itu nggak tahu kan. Cuma kita berprasangka gitu aja kan. Kerjanya itu dia bersama-sama kelompok tuh kan pergi ke kuburan kan. Oh, kelompok musik ya? Pergi Bang? ke kuburan. Bukan, kelompok dia berteman itu. Oh, Pergi ke usia kuburan. kira-kira usia kira-kira berapa, Bang? Oh, itu di atas saya itu. Umur 40-an kan. Oh, berarti kalau udah ini baru Ada 19 tahun ya? 30-an. Ya. Oh, 3. Saya baru Dia itu pergi naruh 24. telur kan. Tapi 12 iya. kan. Itu 12 telur. Misalkan 12 di telur. jam berapa? Jam 11 malam ditaruh telur itu ke kuburan kan. Nanti balik lagi jam 2 subuh itu. Ambil lagi kan. Terus Ambil ya apa udah. naruh gitu kan? Ntar ada. Iya, kita taruh telur itu. Oh, ditambah-tambahin. Jadi selalu tambah ya telurnya ya? Enggak. Tambah-tambah Ada ya? angka di dalam telur itu nanti kita. Ada angka di telurnya itu kan. Oh, jadi gini, dia itu memang dari awal udah ngasih 12 telur itu. Oh, bukan. Palingan 2 telur, 1 telur kan. Jadi nanti pas udah jam 2 subuhan, diambil lagi, dilihat. Itu total telurnya ada 12. Oh, 2. Oh, 2. Tadi saya dengarnya 12. Iya. Oh, 2. Terus akhirnya dapat nggak? Ya. Apanya, Bang Gifari? Akhirnya ada nomor nggak di telur itu? Iya, ada. Terus ya. Ya. Dia kan Oh gitu. ada, saya lihat itu
di apa? Kan ada angka-angka setan itu kan ada Bang Givari. Iya, iya, iya. Kalau Betul. lekukannya seperti ini, berarti Berapa? kita nggak ngerti juga aku. Nah, itu sama kejadian yang saya dapat cerita, ini juga dari kawan juga ya, kawan sesama YouTuber. Jadi dulu ketika zamannya Iya, rame-ramenya nginfo, dia sama, dia pakai telur juga, media telur, dan dia minta di kuburan yang korban sama kakaknya ini, kan kakaknya kebetulan lagi belajar ilmu kebatinan kan. Mungkin karena iya, kuat atau bagaimana, nggak kuat ya. Nah, itu tinggal sehari lagi dia tapak lah selama 40 hari. Nah, di hari yang ke-39 dia ya kayak ngamuk-ngamuk. Akhirnya sampai membakar itu adiknya, dan akhirnya meninggal kan. Nah, kawan saya itu minta nomornya di kuburan itu. iya. Cuma yang bagusnya kan telur angsa itu Bang Givari. Oh gitu. Iya. Nah, kembali lagi ya kayak Ya jangan ketawa. Marvel ini nih. Telurnya siapa, Bang? Ini nanya apa dia menjawab? Telurnya siapa, Bang? Oh, itu Pak D mau naik, Bang, udah. Pak D Satrio Langit, coba di-invite. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dadam Bang Waalaikumsalam Pak D. Pragifari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Pripun kabare? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Sorry ya, aku nggak bisa open cam ya ini. Iya, nggak apa-apa, Pak D. Aman. Nih Pak D gambar dolar ini ya. Gambar telur, Iya. gambar telur ayam. Nih. Iya. Waduh, ini udah Givari udah berubah juga, ngeri ini. Ya, spesialis horor dia. Ya, dibilang spesialis sih nggak juga, Pak D ya, karena saya juga dulu di penelusuran nggak begitu maksimal sih ya. Makanya akhirnya ya ke telling story aja lah. Storytelling ya. Iya. Ayo udah apa nih, lanjut sambil ada PR ini saya. Aduh, aku kalau udah cerita apa nih sama Pak D nih. Ini ceritanya tadi naruh telur di kuburan ini Pak D. Itu ngomong-ngomong jeda gandirnya berapa lama dah? Oh, ada yang 1 minggu. Oh, ada yang 1 bulan. Oh. Oh.
Yang terakhir itu yang lama berapa? 3 tahun atau 4 tahun? 3 tahun kalau nggak salah. Oh gitu. Ini dari korban yang ya kita sebut saja korban ya. Dari korban pertama sampai Ya, kedua ini 1 minggu bedanya. ya. Korban ketiga tahunan berarti ya. Oh, ya, tahunan ya. Oh. Lokasi itunya Jadi, sama nggak ada? oh dia kan Lokasi. satu kampung maksudnya. Oh gitu. Ya, ya dekat-dekat rumahnya kan. Oh. Tapi Ya, nggak ada sama-sama. tahu cerita ininya nggak ada. Apa maksudnya gini? Setidaknya dari ketiga korban itu pernah ada curhat atau yang berbau informasi gitu, atau mungkin kelihatan ada yang aneh dari kesehariannya gitu sebelum kejadian. Ya mungkin ada itu orang berprasangka banyak kayak itu gara-gara apa? Naruh telur di kuburan itu kan. Oh. Ya mungkin Nah, jadi hanya orangnya asumsi itu publik ya. Ya jadi iya, hanya asumsi iya, publik aja ya. Bahwa ini efek hmm, dari minta nomor, atau mungkin dia diteror kali, itu iya. nggak ada yang seperti itu. Prasangkanya gitu ya. Kalau di kalau di teror nggak mungkin itu. Oh, Sebab apalagi orang yang kerjanya itu kan nggak mungkin orangnya yang apa? Oh, mentalnya yang itu kan. iya. Mentalnya yang lemah nggak mungkin kan. Ya masih misterius juga sih ya. Istilahnya gini, Iya, tidak ada yang tahu cerita dari versi korban, istilahnya entah itu apa atau mungkin membuat bagaimana kan. Jadi hanya asumsi publik aja. Itu yang menarik istilahnya. iya. Hmm. Sampai Berarti sekarang nggak makam tahu kan. makam makam keramat itu udah. Hmm, tapi kabarnya kata orang-orang apa yang orang tua kan Iya. dulu itu tempat itu tempat persinggahan itu orang-orang yang apa orang Sakai Oh, Jepang. tahu enggak orang Sakai itu yang orang yang nggak berbaju itu apa Oh. Seperti suku anak dalam mungkin ya. ya Oh, gitu. jadi persinggahan daerahnya di situ kan jadi kalau ada yang meninggal mungkin di sana aja di apa dikubur kan. Oh. Tapi dari pihak kepolisian itu bagaimana dah ceritanya? Kalau dari pihak kepolisian ya nggak ada ya alasannya dia gantung diri itu nggak ada kan nggak tahu memang nggak tahu jadi orang beranggapan oh berarti akibat ini Iya, walaupun itu juga belum tentu bisa juga jadi ya. iya Mungkin karena iya dia punya masing-masing. Akibat togel ya. Togel. Togel pade. Iya. Itu juga ada di sini, di Semarang sini ada juga mirip Heeh. cuma dia nggak memakan korban ya. Kalau prosesnya seperti udah itu sama, bawa telur gitu kan. Tapi di sini korbannya cuma finansial, katakanlah duit gitu kan. Oh, Jadi iya iya iya. rata-rata orang itu ditipu. Jadi Iya, itu betul. ada triknya untuk menulis telur itu. Nanti bisa diterawang keluar angkanya itu ada triknya. Jadi itulah yang selama ini terjadi
banyak sekali. Jadi orang-orang, mohon maaf nih, pecinta-pecinta togel katakanlah itu mangsa mereka, buat mereka. Dan yang bekerja itu rata-rata temennya mereka semua. Jadi kita berenam Oh, nih, nah, ya kita berenam, pura-puranya saya kepalanya nih, udah anak buah saya, udah tinggal cerita aja. Di sana ada nih orang pinter gini-gini katakan, gitu kan, nyebar promosi lah, itu terus iya, itu. Banyak korbannya, akhirnya dengan sendiri sadar. Kan kalau iya, katakanlah gini, setiap hari pasti ada cerita orang tembus, ya kan? Karena yang iya, datang ada 100 orang dari 01 sampai 99, ya kan? Pasti tembus dong, bos. iya kan? Iya, Yang pasti. 98 itu Iya, kan iya. pasti terlupakan orangnya. Yang nggak nembus itu kan pasti nggak cerita. Yang dari yang nembus ini, yang tembus berkuar-kuar lah dia sampai kemana-mana. Jadi terus gitu. Iya. Nah itulah yang namanya judi ya. Mohon maaf. Ada pengalaman di sini banyak sekali kalau soal gitu. Itu hampir merata kalau di setiap daerah hampir merata. Betul, anu Pak De. Ya, Bahkan begini ya, ini ada pengalaman juga sama. Tapi ini bukan judi, Pak De. Ini dulu itu hobi kayak mencari istilahnya uang Brazil, ya kan? Tongkat komando segala macam. Itu dari angkotnya dia 5 sampai habis buat beli minyak apa tuh ya? minyak jin Ya apel jin juga apa jin? macam-macam lah. Di tahun 90-an itu. Itu Nggih. harganya kan udah ratusan udah ratusan ribu istilahnya. Iya, jutaan lah ya. Heeh. Ini mohon maaf. Akhirnya Hmm, ketika angkot udah habis ya baru sadar gitu. iya. Semua akan sadar pada waktunya. Nggak beda, semua Betulnya. Pak akan oleng pada waktunya. Betul, iya. Iya. Ya, ini terjadi memang, betul sekali itu. Seharusnya kita-kita semua ya harusnya sadar. Jadi ini juga live malam ini semoga didengar ya penonton-penonton udah atau subscriber udah besok ya yang nonton ulang katakanlah biar sadar bahwa itu semua hanyalah permainan, permainan setan lah katakanlah. Iya, Yang namanya mohon maaf nih perjudian itu ibaratnya ya dibalut dengan aroma-aroma mistis bis. macam-macam ya, ya kan? Sudah Betul. jamak lumrahnya di mana-mana. Nanti di sini bilang ada di sana yang bisa ngasih nomor jitu. Yang di sana juga cerita, ya selalu itu muter karena itu lingkaran setan. Betul. Jadi sorry to say, jadi jauhi saja. Udah daripada nanti wah berat Iya. itu. Bahkan sampai ya karena yang mungkin tangga diberitakan sampai diracun kan. Ya, kasihan lah itu. Sampai Iya, dibunuh massal itu. dibunuh ya Ya kan ada karena dia takut. Ya betul itu yang banyak sekali. Nggih, di kopinya dikasih racun itu ya Allah itu. diracun. Terus penggandaan uang itu juga harusnya ya secara logika orang nggak akan mendekati. Karena kalau orang bisa menggandakan uang, buat apa dia menggandakan uang orang lain? Iya, nah Yang itu pasti logikanya di situ emang. ya, yang akan digandakan uangnya dia sendiri dong. Dan nggak mungkin Betul. dia harus cari upah, cari biaya karena dia bisa menggandakan. Kan gitu. Ini logik. Tapi yang namanya hawa nafsu itulah ya, tinggal Betul. persen-persennya itu bisa ngatur nggak hawa nafsunya. Ini mohon maaf, sorry to say. Ya, memang kalau dilihat dari logika seharusnya bisa dilihat dengan logika yang sangat dasar lah seperti itu. Namun ada kalanya gini Pak De, biasanya lah Hmm, oknum-oknum yang terbuai seperti itu kan memang dia udah kemakan omongan dari alam bawah sadar
si oknum Nggih. istilahnya yang bisa menjanjikan ya. Makanya di situ betul-betul dia seperti terpikat kan. Iya. Bisa menguasai alam bawah sadar calon korbannya ini gitu. Tapi kalau logika digunakan ya seharusnya memang nggak sampai kejadian. Seharusnya memang karena gini, mohon maaf nih, kembali lagi ya, karena yang kita dahulukan nafsu. Betul. Nah itu satu. Kedua, orang-orang kita jelasnya yang kita ya termasuk kita lah, kita nggak bisa Iya. nuduh orang lain, kita sajalah. Karena kita itu orang-orang malu, maunya instan, iya kan? Iya. Iya, contoh kan di sini kita juga seorang konten kreator rata-rata pengen hasil gede instan. Betul. Tahu-tahu caranya dipendek pamit. Nggak mau berkarya, pengennya langsung. Semua butuh proses, betul. Iya. Kacau nih orang-orang. Ngopi dah, ngopi, Prah. Iya, monggo. Iya. Monggo. Aku nggak ada kamera ini. Kalau ada kamera aku tampil wajah. Karena nggak ada ya mohon maaf. Jujur aku. Iya. Sama, saya juga sama. Ya namanya YouTuber tipis, Prah. Gimana ya kan? Iya. Sama Pak. YouTuber tipis kan Satrio Langit dari dulu. Mana ada orang percaya Satrio Langit, ya kan? Orang tetanggaku sendiri aja meragukan apa YouTuber itu pernah gajian apa belum itu tanya gitu. Disebarin di kampung, aku ketawa saja. Iya benar. Ya alhamdulillah dalam kalau saya mah nggak pernah mikir gitu ya. Orang Iya. mau ngomong apa yang penting bayaran kan masuk rekening saya kan. Iya. Gitu kan. Karena gini ya Pak De ya. Ini kalau saya pribadi itu ya bukan sih menafikan diri bahwa kita nggak butuh yang namanya uang, enggak. Tapi ya kita mencoba mengikuti alurnya bahwa ya kita menghobikan dulu apa supaya betul-betul kita ini ya istilahnya belajar berkreasi lah. Yes. Istilahnya. Okay. Sekarang saya fokus ke shot aja. Tipis tapi hasilnya gimana? Iya, akhir-akhir ini saya fokus ke shot karena saya di video yang reguler mungkin kurang laku ya. Karena gobloknya saya. Tapi begini juga Pak De ya. Gimana? Kalau menurut saya ya faktor luck tuh ngaruh. Karena gini. Iya betul. Saya banyak melihat kawan-kawan ini videonya bagus-bagus. Tapi ya mungkin belum dinaungi faktor luck. Ya mudah-mudahan ke depannya ada faktor luck sehingga itu juga salah satu yang istilahnya mempengaruhi lah. Gitu. Iya. Seperti itu. Betul sekali. Ya, kita nggak bisa lepas dari itu. Karena sehebat apapun kita berusaha, ya kan? Sehebat apapun. The best lah pokoknya. The best I can do katakanlah. Tapi takdir itu kan nggak bisa kita tawar. Walaupun ya kan namanya takdir itu susah. Pokoknya ya kita makanya berusaha semampu kita. Terus ukurannya ya sama masa segitu ya kita udah harus mau menerima ya katakanlah legowo ya. Itu ya ikhlas aja lah. Jalani, kalau saya gitu jalani prosesnya terus kalau dapat ya syukuri. Udah itu aja kalau saya pribadi. Terima ing pandum. Iya betul. Kalau kita kejar terus ya bisa-bisa kita gila. Kita mau karena kita ngelihat atas terus Pak. Kita ngelihatnya atas. Betul emang sih. Ini, jujur berarti, jujur saya punya temen di aplikasi sebelah itu ya 9 tahun di YouTube nggak pernah bisa monen. 9 tahun, gila kan? 9 tahun dia berusaha, kepingin jadi YouTuber, akhirnya dia di aplikasi sebelah. Alhamdulillah juga lumayan lah ya nggak terlalu
atas cuma ya Iya. tengah-tengah lah. Itu pernah ngomong sama saya, ngobrol panjang lebar itu, saya Pak di 9 tahun berusaha di YouTube itu nggak bisa berhasil. Ya karena itu tadi, tidak ada faktor luck. Takdirnya pun mungkin nggak di situ, saya bilang gitu kan. Betul. Akhirnya di situ ya di aplikasi sebelah itu dia hebat, masuklah Oh. katakanlah. Kebetulan dia pecinta seni sama Uda itu sama, pecinta Iya, seni iya. gitu kan. Jadi banyak lah. Kebetulan mohon maaf nih Prak, ini saya Uda mungkin udah tahu kan. Saya juga Oh. pecinta seni, Iya. terutama seni tradisional ya kan. Iya. Dan saya Iya. menaungi, saya begini jelek-jelek begini wakil ketua umum ya sebuah lembaga yang menaungi para penggiat seni daerah. Itu Iya. seni tradisional katakanlah. Iya. Itu udah Adam tahu lah. Nah itu. Dan saya menggeluti apa yang Pragivari katakanlah senengi katakanlah ilmu Iya, betul. perkelenian, ilmu perkelenian, Oh. ilmu kayak gitu. Saya menjalani, katakanlah Iya. saya menjiwai, tapi tidak saya gunakan untuk yang macam-macam. Karena kepentingan ini kepentingan saya pribadi gitu loh. Kalau untuk soal tipu-tipu sebenarnya gampang dan banyak di pasaran tipu-tipu, tapi toh pada akhirnya kan yang namanya karma pasti berlaku. Nah itu. Dan mohon maaf, karma itu tidak belum tentu kepada kita. Yang saya takuti anak cucu saya, keturunan saya kan malah parah lagi kan. Iya. Nah itu. Sedih saya ya. harus Jadi berpikir bikin sedih. panjang. Yeah. Betul. Lanjut udah. Saya ngopi dulu sama ngerokok dulu. Kalau dulu Pak De itu pernah main teater ya? Saya kebetulan pecinta seni gitu aja lah. Oh. Seni Iya, soalnya apapun. istilahnya gini, apa ya, kayak karakter itu kan nggak bisa dibohongi ya. Dalam arti kita bisa melihatnya tuh kayak penjiwaan segala macam. Itu kan ini kayak seperti pernah main teater gitu istilahnya. Pemain wayang. Enggak, bukan begitu. Kalau saya memerankan satu peranan itu memang saya selalu bersungguh-sungguh. Apapun itu. Berperan dalam kehidupan pun saya sungguh-sungguh. Mohon maaf nih. Waktu saya kecil, saya menjadi orang miskin, memang yang hidup tanpa orang tua laki-laki, dan saya harus berjuang keras untuk mempertahankan hidup. Ya saya berjuang sekeras-kerasnya untuk bertahan hidup sampai sekarang. Saat saya remaja, saya harus menjalankan peran saya sebagai remaja. Di saat saya menjadi seorang bapak, saya harus menjalankan sebagai seorang bapak. Jadi berperan sungguh itu penting, bersungguh-sungguh. Jadi nggak perlu di panggung teater. Di dalam kehidupan ini kita harus menunjukkan itu. Kalau teater kan ibaratnya buku, kalau ini justru turun langsung ya, berperan langsung. Terjun langsung. Jadi ya terjun langsung. Prakteknya tuh lebih berat yang begini itu, langsungnya ini. Betul. Iya. Betul. Kalau di sini saya sih dekatnya sama Teater Lingkar. Kalau pernah dengar. Pernah dengar nggak? Ada pentas Teater Lingkar. Pernah dengar nggak? Kalau saya pernah dengar kayak apa ya, akar rumput apa kalau nggak salah itu. Pernah dengar sih. Ya itu masa lalu lah. Teater Lingkar. Ya masa lalu biarlah berlalu sebagai pembelajaran diri kita untuk kedepannya lebih bermanfaat ya. Bermanfaat itu bukan untuk kita saja, untuk anak cucu kita, orang lain kan begitu. Jadi saya selalu mengajarkan pada teman-teman saya. Kebetulan nih baru aja kemarin ada seorang YouTuber pemula, baru pemula. Baru 50 video dan baru 14 subscriber.
datang ke rumah gitu kan. Ya cuma saya tanamkan itu, bersungguh-sungguh saja. Kalau tidak ya nggak usah sekalian, daripada Betul. terbuang waktu percuma, ya kan. Mending waktumu kamu pusatkan kepada keluarga gitu. Itu kalau saya mengajarkan gitu. Kalau nggak bersungguh-sungguh ya mending nggak usah buang-buang waktu. Saya bilang itu. Iya. Ayo udah malah sedakep kayak dukun aja. Iya. Ini temanya apa deh? Temanya Nggak cuma tahu. kangen aja. Temanya cuma kangen aja kan. Ya aturan temanya kasih aja. ngetes aja. Belum ada judul gitu kan. Lebih keren ini. Iya. Pusing gitu ya. Sebenarnya saya tuh kepingin sih ya. Kepingin begini, tapi kok kelihatannya sudah nggak pantas ya. Saya dimaki-maki orang nanti saya nih. Kan takutnya kan gitu. Nah, ini kebetulan tadi ada 2 orang yang live ya. Saya tengok nih, yang satu nih mohon maaf, nggak ada atensinya Pak sama saya ya kan. Yang ada aja saya gitu kan. Udah nih saya pilih, saya dari tadi cuma diem kan. Karena saya memang lagi bahas, lagi bikin lah katakanlah, baru ngedit video shot gitu kan. Jadi sambil nyimak saja. Kebetulan kok gatelnya itu nggak kuat nahan tadi. Akhirnya ya kepingin naik. Iya. Ya, hitung-hitung silaturahim lah. Iya, orang Istilahnya panggung katanya. udah lama nggak ketemu. Orang panggung kan begini. Kalau nggak pentas gatel rasanya. Iya. Alhamdulillah ya, saya nih kebetulan nih aku ke video shot ini. Saya udah, iya betul, saya banting ke video shot semua. Ya, karena jujur Bra, di video shot ini 1 hari kita mau cari berapa dolar bisa. Oh gitu. Iya. Mantep pada. Kalau di reguler, aduh, boro-boro $1, 0,01 bisa nanti. Betul. Iya, betul loh. Saya juga kaget ini. Ya alhamdulillah katakanlah. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah katakanlah di shot saya yang penjiwaannya istilahnya. Iya. Bukan, kalau shot saya malah ngambil video-video orang gitu kan. Cuma dengan kreasi saya, bagaimana saya mengubah apa yang di dalam konten itu, dan konten itu didilkan, katakanlah diperbolehkan sama YouTube. Jadi kan saya selalu berpegangan sama yang punya peraturan. Saya nggak peduli sama orang, tapi saya peduli yang punya peraturan gitu loh. Orang mau ngomong apa saya udah nggak mau peduli. Saya yang penting aturannya YouTube bagaimana. Kalau ini diperbolehkan, saya bikin gitu aja saya. Alhamdulillah nih. Ini saya mohon maaf nih, nggak pamer katakanlah. Per jam nih ya, per jam 17.000 penonton ini. Wih, mantap per jam. Iya betul. Per jam 17.000. Per jam ini paling. Iya per jam ini ada 15.000 nih. Dari siang nih saya gila-gilaan. Udah 3 hari ini nih saya. Makanya begitu ngelihat penghasilan, alhamdulillah saya bersyukur. Gila ini saya bilang iya. Terus memberikan apresiasi YouTube-nya kan. Di studio saya tulisannya gila-gilaan, meningkat tajam. Saya sendiri nggak terpikir sampai segitunya. Mungkin rezeki saya katakanlah. Itu yang judulnya proses itu. Saya akan bikin sampai 4 part kan. Proses pertama itu hampir 200 berapa saya cek sebentar. Penontonnya saya bikin 1 minggu ya, baru 1 minggu yang lalu nih saya bikin. 1 minggu yang lalu saya bikin. Saya cek dulu sebentar. 1 minggu kalau nggak salah.
pas 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu yang lalu. Oh iya betul, 1 minggu yang lalu ya. 1 minggu yang lalu nih sekarang sudah tembus 274.800. Alhamdulillah. Yang suka 3.500, yang nge-like ya kan. Bayangin kan. Kan udah ketahuan satu video ini. Dan hasilnya lumayan loh udah. Ini belum semua, belum laporan. Ini kan laporan baru tanggal berapa masuknya? Baru berarti tanggal 5, sekarang tanggal 7. Laporannya baru tanggal 1 video udah bisa menghasilkan dolar. Iya, Gitu loh. alhamdulillah. Iya, makanya saya tekunin bener ini. Di reguler saya nggak ada Ya, apa-apanya, saya kecuali Istilahnya video udah dulu. ketemu jalannya, Pak De. Iya, Apa yang alhamdulillah. disukai oleh penontonnya sampean udah ketahuan dah, ya tinggal diberi yang Iya. seperti itu lagi. Tapi saya tuh orangnya nggak bisa dah, Jadi saya tuh Iya sih. di satu tema tuh kan dari dulu saya. Iya. Anda kan tahu, saya itu orangnya paling begal. Idealis, betul. Iya, dari di antara yang lain kan, yang lain itu satu topik nih, mohon maaf begitu ini sudah ketemu di satu topik. Kalau saya nggak bisa. Emang udah Aneh saya nyentrik tuh. dari dulu. Iya. Udah nyentrik dari dulu ini. Loh, orang-orang tuh Iya, sampai dari heran kok sama saya. Herannya begini, Pak Ade ini sudah mohon maaf nih, bertahun-tahun di nge-YouTube. Apa subscriber cuma 5.000, dibilang gitu. Malu sama anak kecil aja udah 100.000. Saya mah nggak gila sama yang namanya sub, saya bilang gitu kan. Saya gila sama penghasilan, saya bilang gitu. Betul. Subnya gede, penghasilan nggak ada, ya ngapain, saya bilang gitu. Dari Betul. dulu Emang saya. benar. Ya kan? Karena banyak pada ya patokan yang kalau hanya subscriber ratusan ribu itu bahkan ternyata nggak dimonet atau apa itu banyak. Jadi nggak bisa jadi patokan juga. Iya betul. Dan itu kan ada di WA saya, itu teman-teman kita dulu. Menyanji Kuya itu kan 100.000 subscriber lebih. Dia dapat silver fry bottom. Ya dapatnya berapa per bulan? UMR paling. Nggak nyampe. Iya, dia tiap itu kan WA-an sama saya terus. Saya tanya kenapa? Saya tanya kenapa lu pindah ke aplikasi sebelah? Saya bilang itu. Karena lebih menjanjikan penghasilannya katanya. Bener, 100.000 subscriber menyanyi Kuya. Gila gak? Apalagi orang seperti saya yang cuma 5.000 dianggap kacangan kan? Ya tapi syukur alhamdulillah buat saya. Yang penting itu per video dapat dolar kalau saya gitu. Iya betul. Memang dari dulu kan subscriber itu nggak jamin, apalagi cuma subscriber robot. Mohon maaf. Ya betul. Ya kan? Nah itu. Ya kalau yang diutamakan kan kita ini penonton uniknya. Betul. Ya kan? Nah, gitu kan. Lebih utama, berkualitas itu. Betul. Ya selama ini makanya bukan apa-apa, saya bukan nggak mau ngebantu teman-teman gitu kan. Bukan. Saya punya channel terlalu banyak, punya akun terlalu banyak. Mungkin you ngira saya nggak datang, saya juga nggak apa-apa, saya juga nggak minta diakuin, tapi saya punya channel banyak, support kamu, nggak harus ini gitu loh. Gitu. Kebanyakan orang mikirnya cuma ini. Saya yang jelas aja katakanlah 3 channel udah monet, mau ngapain lagi? Gitu loh. Mau ngapain lagi ya coba. 3 channel sudah monet. Ya, harus tinggal fokus ke channelnya. Betul nggak, Bra? Iya. Betul. Jadi memperbaiki kita ini bagi PR bagi kita semua lah intinya ya. Nah, idealnya ya memang harus memperbaiki kualitas ataupun kuantitas dari channel kita sendiri. Itu secara teorinya seperti itu. Betul. Kita nggak nyalain teman, dia mau live, mau ngapa kan semua tuh punya tujuan. Ya kan? Semua punya tujuan. Dan kalau mohon maaf nih, kalau everyday hanya mengharapkan teman-teman kita, salah saya bilang.
masih banyak di dunia ini orang lain. Kenapa harus temen kita terus yang harus nonton gitu loh. Mindset itu juga insya Allah itu udah saya terapkan dari beberapa tahun yang lalu. Makanya saya kadang-kadang ya seperti itu, mungkin ya maaf lah, ini bukan sih mungkin karena saya udah jarang datang, kita sapa apa nggak ini gitu. Padahal bukan berarti kita juga nggak nonton, cuma memang kita kita ngeliat waktu juga, dapat notif ya kita tonton. Tapi mindset saya memang saya usahakan ya ini untuk bagi yang suka gitu. Kita nggak akan memaksakan teman yang memang sama-sama konten kreator. Kayaknya udah ngantuk ini kayaknya. Parah. Matanya udah berair tuh. Matanya udah berair tuh. Ini bukan pemuda harapan bangsa, ini pemuda harapan istrinya katanya. Saya aja ini belum berangkat. Nanti saya ini berangkat 11:30, masih panjang waktu saya. Kapan lagi sih ketemu sepanggung sama Mbak ini ya? Iya Pak De. Udah berapa tahun? Tapi video short itu ya apa ya Pak De? Gimana? Saya udah lama. Sekarang enggak lagi kan. Gimana tadi kok ngomongnya nggak ketangkep gitu, ngomong apa gitu. Udah? Iya, biasanya Pak De kan live-nya jam 12. Okay. Jam 11. Ya itu kan saya sesuaikan waktu kerja. Jadi saya meminimalisir pengeluaran pakai wifi di tempat kerja. Oh gitu. Iya, suatu teknik juga. Teknik akuntansi. Iya dong, belajar. Betul. Di awal-awal saya gitu, sama saya juga menggunakan wifi umum ya, taman-taman itu saya gunakan. Jujur, saya orangnya nggak munafik, saya menggunakan itu. Jadi buat apa ya kalau kita tidak bisa memanfaatkan gitu loh. Iya, betul. Pemerintah memberikan fasilitas, kalau cuma hanya untuk yang jelek-jelek buat apa gitu kan. Mending kita manfaatkan, berkarya, toh akhirnya berhasil. 2 channel saya mulai dengan di taman. Bener, saya setiap ngantar anak sekolah, anak saya yang pertama dulu itu saya ngantar sekolah, itu selalu saya mampir. Setelah itu saya mampir, upload, kalau enggak ya lihat-lihat FB, lihat kabar temen gitu. Itu aja saya setiap hari. Itu teknik. Ya. Kalau sekarang ya di pinggir jalan sudah ada juga video ya Pak De. Banyak, kalau di Semarang kan banyak taman-taman yang ya kebetulan dekat rumah juga ada taman yang memang free wifi. Iya. Ya saya bersyukur ada itu kan. Apalagi sekarang di pos kampling semua pakai wifi gitu loh. Lebih sekarang banyak pilihan ya dari berbagai wifi, jadi itu sangat membantu sekali ya istilahnya. Suara hilang. Gimana Bang Givari ini kalau video shortnya? Gini dah. Udah lihat ya dah, udah pelajari dulu. Jadi gini, visi itu penting. Ya. Ya. Udah lihat dulu bagaimana shot itu. Lihat dulu. Pahamin shot dulu, ya kan?
bagaimana cara membikinnya, lihat aja dulu. Setelah itu udah bikin. Terus kalau sudah nanti ibaratnya katakanlah meta, ya metanya sudah ketemu. Wah, gila, bener dah. Nggak 1 jam aja udah nanti ngeri itu dah. Ngeri. Kebetulan ini aku nggak bisa buka kamera. Kalau aku bisa buka kamera, udah pasti nggak akan percaya. Ini Ya, saya sejelek-jeleknya apa Pak De? mana? Sejelek-jeleknya shot itu, ya kan? Sejelek-jeleknya shot itu di atas 1000-an penontonnya. Iya, sejelek-jeleknya shot. Kalau katakanlah gini, memang shot itu kadang 3 hari, 4 hari belum jalan. Iya. Tapi begitu ada yang begitu kita upload langsung jalan ke puluhan ribu. Ada. Iya. Saya amati itu kan. Ada paling 400 mentok dulu. Rata-rata Betul. segitu. Setelah itu baru gila-gilaan. Saya pelajari memang. Ya, pentingnya belajar kan begitu dah. Betul. Ya, Pak De. Nah, ini shot saya yang tadi siang aja belum dapat apa-apa katakanlah ya. Penontonnya baru berapa? 385. Tunggu saja saya bilang gitu kan. Saya tunggu saja. Kalau shot saya yang kemarin 1 hari yang lalu lumayan lah. Udah 10.500. Pokoknya shot itu enak lah. Bikin aja shot. Kalau memang di reguler nggak mampu ya shot saja. Shot ya. Nggak apa-apa kok. Yang penting kan ada yang nonton, tambah sub kita, tambah penghasilan. Coba cek aja shot ya. Kalau nggak percaya lihat saya shotnya saya Satrio Langit, masuk aja shotnya bagaimana. Cara bikin shot saya. Simple. Nggak harus kita yang berperan dah. Nggak harus kita. Kita manfaatkan. Sekarang kan kerja cerdas katanya. Iya. Nah itu silahkan dicek. Jadi intinya kalau saya ngajak teman-teman kalau memang regulernya jalan, monggo lanjut. Kalau enggak segera ambil langkah. Itu. Apalagi ini contohnya nih live nih. Yang nongkrong berapa? Yang gede di bawah. Berapa? 1 orang. Nah, terus udah mau live terus, nggak ambil tindakan yang lain. Kan harusnya setiap kerjaan harus dievaluasi kan. Saya live segini dapatnya di itu kan ada live saya, shot saya, terusan video reguler saya kan ada. Nah, setelah itu kita ngambil kesimpulan. Pragivari. Pocongan. Anakku tanya. 17.000 juga ada ya Pak De. Itu sedikit. Yang proses pertama kali saya bikin ada. Kok cuma 17, 200 lebih, 200.000 lebih. Mantap. Iya. Jos itu Pak De. Iya. Sekarang per 1000 dibayar 0,80 udah ketahuan berapa dolar. $1 itu kan cuma 100. Itu per 1000-nya dibayar 0,80. Hampir berapa Pak? Nah, $1 kurang ya Pak De ya? Iya, $1 kurang 20 sen. Iya kan? Udah ketahuan. Itu per 1000 loh. Mantap. ini 200.000 bayangkan. Makanya ngapain berkali-kali. Gitu? Iya. Dan nggak satu video. Gitu loh. Ini masih jalan terus. Itulah kalau algoritma metadata sudah ngeri benar. Kaget benar saya.
Kaget aku Terpana melihat. ya, Iya dong. terpana Pak De ya. Iya. Kapan Iya, kapan nih kita udah ada terpana nih seperti Pak De nih? bersyukur Iya, saya. iya. Saya bersyukur. Banyaklah bersyukur. Bener. Betul. Saya pertama kali bikin itu di yang 17.000 itu, yang judulnya lagunya Lady Gaga itu kan. Itu saya bikin itu pertama kali cuma dapat berapa tuh sekian berapa ribu penonton ya. Sebentar cari ke buat evaluasi teman-teman ya. Pertama kali saya dapat gaji katakanlah di video ini. Sebentar. Aduh. Pertama kali ku berjumpa denganmu. Gila. Nah ini Always Remember Us This Way ini kan. Ini cuma penontonnya ada berapa ini sebentar. Penontonnya ada 15.600. 15.600 katakanlah ya. Nah itu. Ini pertama kali saya ibaratnya merasa seneng, merasa berhasil saya bikin shot. Itu pertama kali. Dengan penonton 15.600, saya dapat $1.13. Ini pertama kali itu saya dapat di video itu. Setelah itu saya gila-gilaan bikin shot terus. Semangat gitu loh. Apalagi kalau sampai jutaan penontonnya, gila. Waduh, kalau udah jutaan berapa itu Pak De? Iya. Makanya kan mohon maaf nih, kita tidak mendahului yang kuasa. Cuma kan kita kan berusaha juga. Setelah kita timbang, kita pikir-pikir dengan ini enggak bisa, ini enggak menghasilkan. Udah, ini yang menghasilkan terus aja udah. Ini Bener. PR-nya gini Pak De, supaya Gimana? tidak kena istilahnya konten berulang atau konten orang lain. Nah, ini supaya aman gitu. Harus bagaimana kira-kira? Didamping atau dibalik? Ini rahasia perusahaan. Iya gini. Saya bocorin. Kalau saya nggak pernah pelit. Saya nggak pernah pelit. Gini satu. Kenapa milik saya tidak ada yang kena pelanggaran atau video berulang atau gimana katakanlah ya. Deal semua itu, hijau semua. Jadi begini. YouTube itu memberikan keleluasaan bagi kita. Minimal ya ada perubahan signifikan 65 atau 60% ya katakanlah berubah. Dubbing mau diisi suara yang AI juga nggak apa-apa, ya kan? Atau intinya berubah. Dan lucunya lagi, lucunya lagi, saya di video yang paling terakhir shot ini, yang judulnya Pengorbanan 2 ini, yang barusan tadi siang saya upload itu saya tidak merubah sama sekali dari awal sampai akhir. Itu cuma saya tempelin lambang subscribe saja, dan itu deal YouTube. Oh gitu. Iya. Jadi intinya harus ada pengeditan ya. Iya. Minimal 65% atau lebih dari video aslinya ya, Pak. Nggih, harus itu. Kalau kurang dari itu ya sudah, mohon maaf. Kan begitu sayang. Betul. Wah ini ilmu nih udah dan ya, perlu kita praktekkan nih udah. Iya. Ya kebetulan kemarin kan saya juga lihat live Kitaro itu. Oh iya, yang dari Jepang. Iya yang enggak Indonesia itu. Itu yang iya tahu. Yang heran saya kenapa kok video short aja yang ya apa kan
anak dia analisis, dia bahas kan, nggak pernah ngebahas apa video-video itu yang panjang. Ternyata gitu, ternyata pas Pak D bilang tadi kan, ternyata short ini Iya. ngeri juga kan. Ngeri, short itu ngeri, bener. Sekarang Walaupun gimana? Iya kadang-kadang walaupun gini, di antara kayak kita para pemula kan short ini agak dipandang remeh gitu loh ya Pak De ya. Wah nggak ada duitnya Iya, gitu loh Pak De iya. ya. Itu juga pernah saya berpikiran begitu. Iya. Karena mungkin mungkinnya kan begini, kalau di short itu kan video kita itu bergabung sama beberapa video short, baru nanti Orang. ada iklan. Iya. Jadi gitu kan. Beda kalau video reguler kan itu iklannya milik kita pribadi gitu kan. Iya. Ini pertama gitu saya berpikirnya, berapa dapatnya kan. Nah, setelah saya bikin video yang itu, yang Lady Gaga itu, ya 17 sekian ribu itu katakanlah ya, itu kok saya lihat kok hasilnya gila-gilaan ini. Gitu loh. Shotnya saja hasilnya gila-gilaan. Ini yang tadi saya ucapkan itu kan penghasilan 28 hari ini di video itu gitu loh. Nah itu belum semuanya. Gila, bener. Satu hari kalau mau cari dolar, kalau sudah ketemu, gampang. Saya bilang masih gampang di short daripada reguler. Benar. Yang ngapain kita capek-capek bikin video reguler panjang, nggak ada yang nonton, penghasilan 0, sekian, capek mas. Betul. 0,02. Iya. Ya paling banyak-banyaknya 17 ya 0,17, 0,27. Kan kacau gitu. Kelamaan. Video short saya, mohon maaf. Yang paling katakanlah yang paling penontonnya sedikit aja ini, saya cek dulu ya. Jadi yang penontonnya sedikit aja, itu dapatnya lebih gede daripada yang video reguler saya. Aneh, yang penontonnya banyak gitu kan. Kan lucu. Oh gitu. Ya semua terserah Anda Kak, karena hidup adalah pilihan. Kalau saya ini pengalaman, jadi saya tular, ya kan, saya sebarkan sama temen, Betul. mau dipakai silahkan, enggak pun tidak apa-apa, malah mengurangi persaingan antara kita. Tapi gini Pak De ya. Gimana? Saya pribadi gini. Ya sangat berterima kasih sekali. Kenapa? Ya walaupun seumpama mau nyoba ke depannya seperti itu di tema yang berbeda, tapi kan dasar-dasarnya kita sudah tahu nih, sampai Nggih, kasih tahu betul. gitu loh kan. Mhm. Itu bisa diterapkan atau diaplikasikan di jenis konten yang lain. Ya mungkin ke depannya ya insya Allah ya seperti itu gitu Pak. Jadi dasar-dasarnya Nggih. udah tahu nih kita nih. Iya. Entah itu reaction, entah itu video horor atau apa kan. Asal Iya. udah diedit ya insya Allah mungkin gitu aman gitu Iya. dasarnya. Ya, yang pertama kali kan memang itu. Kita mau terjun ke segala bidang itu kan kita harus tahu bidang yang kita terjunin dulu, larangannya, anjurannya, Betul. perintahnya. Nah itu, dari dulu kan saya ngomong itu kan, setiap saya live, Peraturan. pahami. Iya, peraturan nomor 1. Kenapa saya selama ini masih stay? Orang bilang saya sering melanggar katakanlah, bagaimana begini begitu bla bla bla. Ternyata kan saya masih stay, ya kan? Masih berdiri. Masih berdiri kan? Betul. Oh, saya pakai musik, pakai apa, pakai model-model katakanlah yang orang lain nggak lakukan, gitu. Tapi enak kok.
kalau sudah ketemu memang enak. Mohon maaf, 1 hari ini kan kalau kita pas lagi mood ya, lagi mood nggak ada maksudnya, mungkin anak sama ibunya lagi tamasya atau kemana, kita pas di rumah nih, kita bikin aja nih video sebanyak-banyaknya. Tapi kalau lagi ada anak, istri, katakanlah di rumah ya paling normal-normal saja, paling 1 hari saya paling 1 atau 2. Benar, Iya, karena ya itu, karena saya harus tetap membagi waktu sama keluarga. betul. Saya nggak mau kehilangan momen-momen yang di mana saya Betul. bertumbuh, berkembang, rugi nanti saya, gitu. Betul, Pak. Kalau Iya. kalau satu hari kita bikin 8 shot, bayangin 8 shot saja. 1 hari, per 1 hari kita bikin 8 shot. Penonton nggak usah banyak-banyak, taruh 100.000 aja, udah berapa duit? 8 shot, iya kan? Kali Shot itu 8, betul. 1 menit dan itu bukan kita yang syuting, tinggal kita ngedit, iya kan? Ngapain? Susahnya apa? Ya kembali lagi unsur luck-nya. Dan berani mencoba. Idealis boleh. Kita juga orang idealis lah. Iya, Kita betul ini sih. terkenal idealis ya. Tapi juga kita harus berhitung. Dapur kita harus ngebul. Iya, Gitu loh. betul. Itu. Kenapa saya tuh ngomong begini? Iya karena dari dulu saya memang kalau dengan subscriber 1000 sekian katakanlah terus nggak dapat hasil ya rugi saya bilang. Dari Oke, dulu kan. betul. Iya, Saya tuh udah berteman sama teman-teman yang pemain semua. Udah komplit saya. Udah merasakan gaji gede, gaji kecil, macam-macam ya. Udah ngurusin sana sini ya. Sekarang ini saya mau pure usaha dari katakanlah penghasilan dari usaha saya sendiri. Berapapun itu. Taruh katakanlah sebulan cuma dapat $8. Iya nggak masalah. Tapi itu hasil jerih payah saya sendiri. Gitu betul. loh. Udah saya Ini tinggalkan yang macam-macam. saya mau nanya nih, Pak De. Nggih. Mau nanya nih. Nggih. Seumpama Oke. di aplikasi sebelah kan ada kayak video-video horor nih, umpamanya penampakan segala macam ya. Nah itu kan kita edit lagi nih, seumpama nih kita edit lagi, ya sedemikian rupa lah. Nah itu kira-kira pas di YouTube tuh aman nggak kira-kira Pak? Aman. Nah milikku itu Aman. semua dari video sebelah. Oh. Semua cek aja deh. Siap. Semua itu. Siap. Semua. Itu yang buat gendang itu ya, Pak. Iya, yang bikin gendang itu kan, yang bikin beduk dari nol itu kan. Iya. Bayangin itu. Iya. Penontonnya berapa coba? Cek aja. Tinggal dikasih selain narasi juga mungkin mainin di warna kontrasnya atau apapun itu ya. Iya, istilahnya ada nggak sama dengan aslinya ya. Oh. Iya, bikin color grading. Iya siap. Nah, ini ilmu dah. Ini ilmu jadi manfaatkan. Betul, alhamdulillah ya. Nah, kalau nggak begini, nanti kamu masih terfokus sama itu yang nggak menghasilkan. Betul. Kenapa saya sekarang meninggalkan muka saya? Udah saya tanggalkan nih mukanya, saya sudah nggak mau jadi bintang lah. Udah saya cukup. Jadi gini Pak De ya, saya pribadi. Iya. Saya pribadi. Yeah. Saya juga sering bertanya-tanya, istilahnya kayak konten kreator yang reaksi segala macam itu kan sama aja video orang kan, dia hanya menampilkan muka segala macam. Nah, di situ juga saya sebetulnya pengen mencoba. Nah tapi kalau udah dapat dasarnya seperti ini dari sampean ya, saya makin pede lah istilahnya ke depannya. Iya. Coba. Kan enaknya gini, kita nih upload kan, begitu upload
Di shot itu kan cepet kan, set upload nanti dilihat di situ dolarnya hijau, udah dilihat dolarnya kuning kita Aja. hapus. Nanti kita edit sedikit lagi. Kita kan sudah bisa meneliti kan. Betul. Yang itu dihapus dari upload, maksudnya videonya dihapus, kita edit lagi, kan simple kan. Itu yang buat beduk tuh 172.000 penontonnya Pak De. Salah. Ngeri ya. Di sini di sini di studio saya itu berapa penontonnya yang ditampilkan sekarang? 100 berapa? 172.000. 172.000. Sebentar guys, saya cek di sini di studio saya. Jadi kita berdasarkan fakta. Besok kalau saya bisa buka kamera, saya tunjukkan apa adanya. 172.000 sedikit. Karena memang untuk penonton dilambatin ya. Di sini saya di studio saya ya 276.000. 276.000. Yang suka 3.500, yang jempol. Bisa tambah subscriber berapa coba? 359. Satu video itu menambah subscriber 359. Gila nggak? Satu video itu. Kita nggak usah ngemis-ngemis, nggak usah sub for sub, dan itu real penonton. Ilmu mahal nih udah Adam. Ini hijau nih Pak De. Ijo, masa nggak hijau, gila kali. Enak kan? Mantep. Ngeri juga nih Pak De. Iya, makanya kan kita bisa tahu karena kita pegangannya apa. Saya selalu studio. Di studio itu kan laporannya komplit gitu loh. Berapa kita dibayar berapa di video itu loh, maksudnya kan ada ringkasan konten itu kan ada di pendapatan itu kan, terus per 1000 view berapa ada dibahas di situ. Saya makanya mempelajari. Udah dah, percaya saya, daripada capek ya kan, langsung segera. Udah kan punya stok video-video lama tuh, bikin shot nggak apa-apa kok. Nggak usah macam-macam, katakanlah ini tari piring gitu kan, langsung tagar shot, nggak usah macam-macam yang lain-lain. Tagar saya cuma shot, nggak usah macam-macam. Ya ngasih apanya juga, ngasih nama juga. Sembarang aja kan penonton banyak juga kan. Alhamdulillah. Iya. Yang heran kita siapa itu penontonnya kok sebanyak gitu kan. Padahal subscribe kita nggak sampai segituan. Begini udah, penduduk dunia ini berapa miliar? Kita dapat segitu tuh dibilang sedikit. Hampir 7 miliar. Iya, kita penonton 100 juta pun kita sedikit kok itu kok. Seluruh dunia itu pegang HP. Yang namanya HP pasti ada YouTube. Pasti saya bisa pastikan ada YouTube, kecuali di Cina nggak ada. Adanya Bilibili. Tuh. Ini saya lagi proses. Ilmu mahal ya, memang bener. Part ketiga. Part ketiga lagi ya Pak De. Yang ini nggak ada part ketiga karena part 2 udah tamat. Ini saya potong dulu Pak De ya. Ya monggo. Minta izin Bang Uda Adam sama Pak De, mungkin saya izin pamit dulu nih, mau nyari rokok dulu. Siap.
Ya, Oke udah. siap. Saya juga makasih atas waktunya dari Bang Dam sama ilmunya dari Pak D. Gini, makasih banyak dah istilahnya gitu. Iya, sama-sama. Buat temen Monggo Pak D, monggo. apa yang dia, iya monggo nderekaken. Ayo udah lanjut dah, kalau mau ditutup, kalau mau lanjut. Enak aja lah kalau saya mah. Ya, ya gimana lagi ya bagusnya ya Pak De ya. Aduh, kacau. Bagaimana? Aduh. Ini Pak De mau kerja malam gitu, Pak De? Iya kerja malam. Saya 11:30 nanti. Oh, Ini kan Jumat. Saya Jumat oh Sabtu gitu. tuh malam. Jadi kalau kerja malam Ya itulah kesempatan saya udah di saat orang lain tidur. Di malam saya berpikir. Itu. Jadi saya berpikir. Jadi kerja sambil berpikir untuk konten katakanlah ya. Waktu saya jadi saya tidak ngalamun kerja itu nggak ngalamun. Berpikir bagaimana konten selanjutnya udah kita bikin ini kan. Besok tinggal lepasin satu-satu gitu, Pak. Itu. Enak lah. gitu. Iya. Coba aja buktikan. Udah kan sudah monet. Rugi kalau nggak bikin. Kalau nggak bikin shot kecuali belum monet. Nah itu. Sudah monet manfaatkan itu. Enak itu. Ya, saya lihat live apa yang Kitaro siapa? Kitaro siapa Kitaro namanya? iya. Nah, iya. Iya, yang pengunjungnya yang checklist aja semua apanya kan channelnya kan. Ngiri juga kalau di sana. Itu bagus. Kalau di sana Ersa, shotnya udah jutaan. iya. Ersa muda itu juga bagus tuh. Makanya Ya, kan dia buat apa? kalau Video-video Teletubbies saja kan. semua asalkan tiap hari kita rajin. Satu. Ada kok hasilnya. Yakinlah. Kalau bisa ya yang panjang dibikin episode. Wah, keren itu. Apalagi ceritanya menarik. Nah, itu. Oh, yang cerita bersambung itu ya Pak De. Iya, drakor itu kan bagus. Bikin, ya kan cerita Malin Kundang dalam versi bahasa Inggris, ya kan. Dibikin part 1 sampai 10 udah dapat duit. Penonton luar, ya kan. Berarti yang Ya, short ini semua Pak De jauh semua nih Pak De. gimana? Hijau Yang semua. video short ini. Iya, hijau semua. Padahal banyak yang apa? Ngiri Ya juga namanya ternyata short juga. ini. Iya, makanya saya kenapa di reguler udah nggak ada orang mendekat, nggak ada yang ngelirik katakanlah, percuma, capek, bikin aja shot, udah A1 lah, sejelek-jeleknya shot itu di atas, pokoknya di atas 400, udah dapet itu, nanti besok-besok juga akan jalan kok, nggak mungkin nggak, pasti jalan. Video-video shot itu sekarang baru diutamakan. Ini shot
saya yang terakhir yang barusan itu kan baru diperlihatkan sama penonton itu di studio juga baru ditulis 73 penayangan. Sebenarnya sudah total semua sudah 500 berapa nih? 596 penayangan. Gitu, Bang. Oh, Jadi nggak terasa kalau di besok pagi. di sini 62. Berapa? 62. Iya, kalau di studio saya di 73 kali ditonton 11 jam yang lalu ya kan. Setelah Iya. saya itu kan tampilan muka nih, setelah saya klik dalamnya sudah 596. Ya, makanya shot itu enaknya gitu. Santai. Pokoknya per Jadi jam short itu ini gimana? keluaran video short ini bukan kayak subscribe kita nampaknya ya, Pak De? Iya, bebas di Udah kemana-mana. Iya, di video shot saya itu saya cek ya, itu kan ada audiens kan, penontonnya kan. Penontonnya itu sampai Perancis, sampai Thailand, sampai Korea. Mana-mana, Bang. Betul. Penontonnya. Jadi bukan hanya subscriber kita. Kalau subscriber kan khusus video reguler katakanlah. Iya. Lumayan lah. Sekarang aja di jam segini masih ada 5.612 yang nonton. Jam segini. Padahal itu dari tadi pagi itu gila 18.000, 20.000. Ngeri. Ini jam segini hampir jam 11 kurang ya ibaratnya. Itu masih ada 5.612 yang nonton selama 1 jam. 5.526 sekarang. 5.540. Ini waktu apanya, Pak? Gimana? Saya Upload. perhatikan yang short. Ya short ini, Pak De. Ada waktunya nggak nih? Alah, saya itu kalau ngupload malah jam 1 malam, jam subuh. Wah, nggak ngemikirin kayak gitu. Saya nggak pernah. Ya, yang video short ini, Pak De. Iya. Iya. Saya kadang jam 2 jadi ya saya langsung saya lempar. Ngapain mikirin? Ya karena kan bukan untuk Indonesia, bukan hanya untuk Indonesia saja. Gitu loh. Kan lain sudah perbedaan waktu gitu loh. Iya kan? Ya, perbedaan waktu. Lumayan lah. Udah, nanti kan ada perubahan juga untuk subscriber. Cek aja. Yang kita anggap remeh ya, Pak De. Iya, rata-rata orang anggap remeh. Justru gila. Nggak nyangka loh, 1000 view-nya 0,80 dibayarnya kita. Tahu mungkin beda-beda kan. Itu yang buat beduk itu udah berapa tuh, Pak De? Berapa dia menghasilkan, Pak De? Belum total, belum. Laporannya kan baru hari ini sama besok. Belum ini. Meledak-meledaknya kan belum masuk semua. Baru $2 berapa sekian itu.
baru sebentar. Yang bikin beduk itu maksudnya yang baru masuk ya, yang baru masuk pendapatan itu baru $2,29. Belum semua, belum masuk. Kalau sama kemarin yang kalau dihitung ya totalnya sudah 8,28. $8,28. Belum yang lain lagi ya Pak deh. Iya. Iya kayak enaknya kan gitu udah. Jadi per jam itu video kita nih si A ditonton berapa sampai 28 hari kan per video itu kalkulasinya. Lumayan udah, betul. Itu yang gak bahaya itu kan. Itu per 1000-nya 0,819. Ini untuk yang bulan ini ya, maksudnya bulan ini nih, yang bulan yang baru ya, katakanlah bulan ini untuk short saya sudah dapat $5.91. Bulan ini loh ya. Yang lalu enggak saya hitung. Short saya udah 5,91 dan itu belum final. Itu laporan baru tanggal 4. Tanggal 5 ya. Sekarang tanggal 7. Ini laporannya baru tanggal sampai 6 Juni itu 7,45 penghasilan. Sudah 7,45 US dollar. Di reguler cari begitu susah dah. Cari dolar gemblondong susah. $1 aja susah dah. Iya kan? Iya. Dicek aja. Dicek itu video-video udah kan. Nih dapat berapa kan ketahuan. Alhamdulillah. Waduh, udah 2 jam nih ternyata Pak deh. Kita akhiri. Gak terasa saya ya Pak. Siapan. Iya. Oke, udah gitu aja, Nggih. Saya izin pamit. Mohon maaf. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih ya Pak deh. Nggih, kurang lebihnya. Terima kasih ilmunya Pak deh. Mohon maaf ya, lahir batin. Oke, assalamualaikum udah. Ya, sama-sama Pak deh. Waalaikumsalam Pak deh. Terima kasih Pak deh. Siap.